Shalom. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Saya menikmati hadirat Tuhan. Saya menikmati kuasa dalam penyembahan. Terima kasih buat tim PW, tim Praise and Worship. Terima kasih luar biasa. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita tetap melanjutkan khotbah seri tentang buah roh. Saudaraku, orang Kristen yang bertumbuh, pasti akan menghasilkan buah. Pasti akan menghasilkan buah. Kalau orang Kristen berkata saya bertumbuh tapi tidak berbuah, jangan-jangan salah bertumbuh. Tapi orang Kristen yang bertumbuh pasti berbuah. Dan salah satu buah adalah buah Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus di dalamnya adalah kebaikan. Ya, salah satu vitamin atau salah satu bagian dari buah roh adalah kebaikan. Bapak Ibu, kebaikan adalah sesuatu yang harusnya menjadi bagian semua orang percaya. Orang Kristen harusnya punya ciri khas di dalam kekristenannya, yaitu memiliki kebaikan hati. Kenapa saya katakan memiliki kebaikan hati? Kalau kebaikan, banyak orang juga baik. Amin Bapak Ibu, di luar sana yang bukan orang Kristen pun baik. Tapi kebaikan yang dilakukan belum tentu dari kebaikan hati. Bukan dari hati, belum tentu dari hati. Ada orang berbuat baik supaya pengen dipuji. Haleluya. Apalagi kalau musim-musim kampanye, wih baik banget. Banyak yang baik. Kasih doi, serangan fajar 50.000. Belum lagi DP beras 5 kilo. Wah macam-macam kebaikan. Ada juga orang yang berbuat baik untuk cuma casingnya saja supaya saya dipuji. Sehingga yang ada kesombongan Bapak Ibu. Tapi kebaikan yang lahir dari hati, itulah kebaikan oleh karena buah roh dalam hidup kita. Hari ini saya akan berbicara tentang kebaikan hati. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima, ini merupakan perintah. Kalau namanya perintah harus dilakukan. Ayatnya berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Urusannya dengan Tuhan sudah dekat. Dan memang Tuhan sudah dekat. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman, kalau kita melihat tanda-tanda zaman, kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi, dia sudah dekat. Nah, untuk itulah saudara dan saya harus memiliki kebaikan hati yang diketahui semua orang. Kenapa harus diketahui semua orang? Supaya kebaikan hatimu memancarkan kemuliaan Kristus. Supaya kebaikan hatimu membuat orang berkata, ya ada Yesus dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Kalau kebaikan yang lahir dari hati, itu murni. Itu murni, tulus. Tapi kalau kebaikan yang cuma casingnya saja, itu bisa dipermoy. Kalau saya ketemu Mas Danang, padahal di dalam hatinya ganuk, tapi ganuk tahu ya saudara? Bahasa Belanda ya. Ada jengkel-jengkel, tapi kalau ketemu Mas Danang, shalom. Itu muna. Itu muna, bukan kebaikan hati yang tulus dari hati. Tapi kebaikan yang lahir dari hati adalah kebaikan yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah buah roh. Buah Roh Kudus. Kalau buah Roh Kudus artinya itu lahir dari Roh Kudus. Roh Allah, nggak mungkin roh Allah munafik. Roh Allah mengatakan yang sebenarnya. Itulah buah roh. Itu sebabnya Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah saudaraku yang kekasih, kebaikan hati itu lahir lewat perbuatan kita sehari-hari. Kapan kebaikan hati itu kelihatan? Yaitu kehidupan kita sehari-hari. Makanya Alkitab berkata dari buahnya lah kita dikenal. Dari buahnya lah kita dikenal. Buah roh yang nampak dari diri kita lahir dari kebaikan hati itu lewat perbuatan. Mari kita baca Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Ayat 9 sampai ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu. Manado bilang,
jangan pastiu. Ya, bahasa apa nggak tahu. Pastiu mungkin bahasa Portugista atau bahasa apa itu. Karena kebanyakan orang Manado kan leper, fork, itu kan bahasa-bahasa ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa maksudnya? Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya kalau saudara terus continue berbuat baik, menabur kebaikan, maka engkau pasti akan menuai kebaikan itu. Dan pada waktu kita menuai kebaikan, Tuhan yang akan memberi itu. Nggak tahu kapan kita menuainya, tapi jangan jemu-jemu menabur kebaikan. Berbuat baik kepada semua orang. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Tetapi lebih utama kepada teman-teman seiman. Nah saudaraku yang kekasih, ini penting, berbuat baik. Di mana? Di kantor, di pergaulan, di rumah, di mana saja kita menabur kebaikan. Kebaikan yang lahir dari hati kita. Berbuat baik, berbuat baik. Pada saat kita berbuat baik, itu sebetulnya sudah misi. Pada saat kita berbuat baik, orang lihat ada Yesus dalam hidup saudara. Itu suratan yang terbuka, yang dibaca banyak orang. Lewat perbuatan baik kita. Amin saudaraku. Saya mau beritahu, perbuatan baik kita itu mimbar yang paling hebat. Dari sekedar kata-kata, dari sekedar kita pinter ngomong, fasih berbicara, tidak. Tapi perbuatan baik adalah mimbar yang hidup. Sehingga Yesus dipuji, Yesus dimuliakan. Makanya saudaraku yang kekasih, penting sekali untuk kebaikan hatimu diketahui semua orang. Persoalannya kenapa kita harus menjadi orang yang berbeda? Di akhir zaman ini Bapak Ibu, Alkitab menulis sangat langka orang berbuat baik. Kenapa? Karena di akhir zaman, keadaan manusia di akhir zaman, sulit untuk orang berbuat baik. Mereka cenderung melakukan yang jahat, cenderung untuk melakukan yang tidak baik. Tetapi kita orang yang percaya, yang menamakan diri anak Tuhan, harus berbeda, harus berbeda. Dan kita harus mengeluarkan kebaikan yang dasarnya dari hati. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3. Ayat 1-5 berkata begini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, egois. Menjadi hamba uang, mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang... Jadi kalau saudara berbuat baik, itu barang langka. Barang langka mahal atau tidak? Mahal. Tengok kanan kiri, engkau mahal. Karena engkau barang langka. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Sukar untuk berbuat baik. Lebih suka berbuat jahat daripada berbuat baik. Walaupun mereka beribadah. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5-nya berkata, secara lahiriah mereka beribadah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Kalau saudara ibadahmu lahiriah saja, karena Pak Stephen, karena Pak Edi, karena PKS, enggak enak kalau nyanda datang. Nanti orang telepon Pak kita. Apalagi Pak Stephen yang jaga telepon-telepon Pak kita. Lalu saudara beribadah, itu lahiriah. Bukan dari hati mau beribadah. Maka tidak heran, ada banyak orang sekalipun beribadah, tapi sulit untuk berbuat baik. Karena ibadahnya lahiriah. Dan saudara dan saya bukanlah orang akhir zaman yang seperti ini.
tetapi orang yang berbeda. Alkitab berkata orang percaya yang hidup di dalam Tuhan berbeda dengan orang dunia. Nah, kita harus berbeda dengan keadaan manusia di akhir zaman. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tetap memancarkan kebaikan hati kepada orang lain. Situasi dunia boleh seperti itu, tapi aku terus berbuat baik karena Yesus sudah berbuat baik buat saya. Haleluya. Dan sekarang memang terbukti, saudaraku. Orang garang, tidak suka yang baik, ya. Itu keadaan zaman seperti itu. Orang lebih menyukai hal-hal yang tidak baik daripada hal yang baik. Tidak peduli agama, berontak terhadap Tuhan. Itu keadaan manusia akhir zaman. Alkitab sudah menulis seperti itu. Tapi kita bukan orang seperti itu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup memiliki kebaikan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hati manusia untuk bisa berbuat baik tergantung dari hati manusia. Hati manusia itu adalah cermin dari manusia itu sendiri. Kalau saudara dan saya mau lihat hati kita, mau lihat siapa hati kita, lihat dari perbuatan kita sehari-hari. Karena hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Amsal pasal yang ke-27 ayat 19 bilang begini. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya ulangi, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Pengen tahu siapa Pak Edi? Lihat dari hatinya mencerminkan apa. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara pengen lihat hidup saudara mencerminkan dari hati kita. Jadi hati kita menentukan bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Ini penting Bapak Ibu, kalau berbuat baik pada umumnya banyak orang di luar sana juga berbuat baik. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, tapi karena perbuatan baik, saya berbuat baik sama Pak Stephen karena Pak Stephen berbuat baik, bahasa Manadonya bilang bedok. Apa ya? Bedok ya? Enggak ada upah. Enggak ada upah. Kalau saudara mau berbuat baik kepada orang karena orang itu mengasihi saya, kalau orang itu berbuat baik kepada saya, enggak ada upahnya. Orang dunia juga bisa bikin seperti itu. Bahkan lebih baik. Tetapi kalau saudara mampu berbuat baik kepada orang yang jahat sama saudara, yang bully saudara, yang memfitnah saudara, yang menekan saudara, itu nilai plus kekristenan. Itulah kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Alkitab bilang begini di dalam Lukas pasal 6. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama besar, sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ini Alkitab yang ngomong, bukan Pak Edi Wanjoyo. Jikalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, nggak ada upah. Bahasa Manado cuma bedok, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau bisa berbuat baik kepada orang yang jahat, yang memfitnah engkau, yang bahasa Manado bilang bacungkel pangoh pak kita, tapi engkau tetap bisa berbuat baik, tetap kirim biapong unti, tetap bisa kirim biapong ayam, pesan sama Seruni sana. Saudara, ada kisah orang Manado dan orang Jawa, tapi tinggalnya di Jakarta. Rumahnya bersebelahan. Rumahnya bersebelahan. Orang Manado satu keluarga itu, ada papa,
mama, suami istri, anak 2. Tapi anjingnya ada 4 ekor. Wow. Orang Jawanya di sebelah, ini di Jakarta kan lulu gue. Walaupun cuma batas tembok. Nah, orang Jawanya, ibunya suka tanam anggrek. Anggreknya macam-macam, bagus di halamannya. Tapi ibu yang Jawa ini yang nanam anggrek, jengkel, marah, karena di halamannya, di tanaman anggreknya ada tai anjing. Cukup banyak. Hampir setiap pagi dia membersihkan tai anjing, padahal dia tidak piara anjing. Kira-kira petaninya dari mana? Kotoran anjing itu dari mana Bapak Ibu? Dari sebelah. Itu ibu-ibu di sebelah cari gampang, cing. Maka ibu yang di sebelah marah. Lalu dia ngomong sama suaminya, aku mau labrak. Apa tuh bahasa labrak? Marah, mendatangi orang itu. Aku mau labrak ibu itu. Karena dia pernah ngintip, pagi-pagi jam 4 dia bangun, tai beterbangan, saudara, ke tai anjing. Dari sebelah. Dia bilang, aku mau labrak. Tapi suaminya bijaksana. Dan saya tahu, suami-suami di Gilgal juga bijaksana. Suaminya bilang, Ma, jangan cari musuh, Ma. Loh, dia lebih dulu. Buang-buang tai anjing. Sudah, Ma. Kamu pengen tetanggamu, ibu yang di sebelah tidak buang tai anjing lagi? Oh iya, saya mau. Bikin kue lapis 2 loyang. Apa hubungan kue lapis dengan tai anjing? Nurut saja, Ma, bikin balapis 2 loyang. Setelah selesai nanti kirim kue lapisnya kepada tetanggamu itu. Dia bikin. Akhirnya nurut. Bikinlah kue balapis 2 loyang. Lalu dia ngomong sama Inem, tolong bawa ini kue lapis ke rumah sebelah. Suaminya bilang, Ma, tidak. Kamu sendiri yang antar. Aduh Pak, kalau ketemu ibu itu bagaimana dong? Halo? Tapi suaminya memang bijaksana. Kalau mama tidak mau sendirian, papa temani. Lalu, oke Pak, temani. Selamat malam. Yang buka ibu yang buang tai anjing. Tadinya mukanya agak berubah, tapi suaminya tepuk punggungnya. Langsung berubah. Selamat malam, shalom Bu. Ini ada kue lapis. Kami bikin banyak, tolong diterima ya Bu ya. Tuh ibu yang orang Manado ini yang buang tai anjing terima, tapi sambil bengong. Oh begitu ya. Si suaminya keluar dari dalam. Wah terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kami diperhatikan dengan kue lapis. Lalu Bapak Ibu yang bawa kue lapis berkata, terima kasih, silakan nikmati ya, Tuhan memberkati, pulang. Saudara tahu, setelah tamunya pulang, si istri ini berkata begini, kenapa aku buang tai anjing dibalas dengan balapis? Aku sudah malu. Saudara tahu mau kembalikan loyangnya saja, bingung. Lalu suaminya berkata, itu mah aku udah bilang jangan buang tai anjing di sebelah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sejak itu besoknya tai anjing tidak berterbangan. Stop. Jadi kalau kita mau orang itu tidak mau berbuat jahat, buatlah kebaikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya dia mau kasih pulang loyangnya bingung. Lalu suaminya juga bijaksana. Nanti saya temani mah. Wih, memang suami-suami hebat. Waktu ditemani Pak kembalikan loyang. Sambil setelah mengembalikan loyang, sambil nangis dia berkata, Ibu, Bapak, saya mau ngaku. Minta maaf yang buang tai anjing saya.
saya minta maaf sebesar-besarnya, tapi saya janji mulai kemarin, mulai tadi pagi kan saya tidak lagi buang tai anjing. Halo? Bapak Ibu dengar baik-baik. Ini penting. Bukankah Alkitab berkata, balaslah kejahatan dengan apa? Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jikalau seterumu lapar, berilah balapis. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Hele mau kasih pulang lo yang so bingung. Karena ada bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Haleluya. Amin Bapak Ibu. Tapi kebaikan di dalam hati itu tidak bim salah bim. Tiba-tiba hati kita baik, tidak. Tapi hati kita bisa menjadi baik kalau hati kita mau dibentuk oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bim salah bim memiliki hati yang baik. Tapi bagaimana hati yang baik itu bisa ada dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa memiliki kebaikan hati? Yang pertama, hati kita mau dan mudah dibentuk oleh Tuhan. Nyanyinya gampang. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Begitu dibentuk kita lari. Begitu dibentuk kita ngomel. Begitu dibentuk kita bersungut-sungut. Maka hati kita tetap memiliki hati yang tidak baik. Karena waktu dibentuk kita nggak mau. Begitu ada firman yang keras, oh itu bagiannya Pak Edi sama Pak Stephen. Ya. Oh itu bagiannya FCL kita. Firman Tuhan untuk kita semua Bapak Ibu. Amin. Bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk FCL, tapi untuk kita semua. Jangan memilih-milih. Diberkatilah engkau dalam segala hal. Oh itu untuk saya. Wih, enak banget. Tapi begitu bilang, ampunilah musuhmu. Berhentilah. Itu. Kita nggak mau dibentuk hati kita. Hati yang lembut adalah hati yang siap dibentuk. Hati yang lembut bukan yang lemah gemulai. Ada orang lemah gemulai. Tapi hatinya keras. Karena hati lembut itu berbicara sikap hati. Hati yang mau dibentuk. Suatu saat Tuhan berbicara kepada Yeremia, pergilah ke tukang periuk. Aku akan memperdengarkan perkataanku. Maka Yeremia pergi ke tukang periuk. Yeremia 18 ayat 1. Firman datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibentuknya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Kalau Tuhan membentuk kita, karena itu menurut pandangan Tuhan itu baik. Siapa yang rindu memiliki sikap hati yang baik? Yang nggak angkat tangan nggak mau ya? Saya ulangi. Siapa yang rindu punya sikap hati yang baik? Katakan, taruh tanganmu di dada. Aku mau dibentuk. Aku mau dibentuk. Memang nggak enak. Bejana yang dibentuk dari tukang periuk. Kalau waktu dibentuk melenceng sedikit atau belok sedikit, dihancurin lagi. Dibentuk lagi sampai sesuai dengan pemandangannya baik. Kalau saudara ingin lihat orang membentuk bejana, pergilah ke desa Pulutan. Tondano ke sana. Di daerah Rombokan ke sana lagi ada desa Pulutan. Di situ saudara akan lihat bagaimana tanah liat dari sawah ditaruh, diinjak-injak, jeraminya dibuang, batunya dibuang supaya tanahnya bisa dibentuk. Nangis akan nangis. Nyanyinya sih enak, bagaikan bejana siap dibentuk, tapi kita nggak mau dibentuk.
Pembentukan Tuhan ada dua. Yang pertama lewat firman Tuhan. Yang kedua lewat manusia yang ada di sekitar kita. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan nggak mungkin kita ditajamkan sama bokek di kobong. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kadangkala istri menajamkan suami, suami menajamkan istri. Anak-anak menajamkan orang tua menajamkan anak. Besi menajamkan teman. Sahabat kita bisa membentuk kita. Firman Tuhan membentuk kita. Tapi kadang-kala kita lari. Saudara, sebetulnya kalau kita baku gesek dengan teman, kita bisa ngomong ini, Tuhan, terima kasih menempatkan Anton di dekat saya. Ya Pak Anton ya. Menempatkan Anton di dekat saya. Supaya lewat Pak Anton, aku semakin tajam karena besi menajamkan besi. Haleluya. Ya gitu Bapak. Jangan ditengking. Jangan ditengking. Aku tengking proses yang datang dari Pak Anton. Iya, nggak tajam-tajam, saudara. Saudara nggak mau dibentuk. Pembentukan yang kedua lewat firman Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa bentuk lewat firman Tuhan? Yaitu kalau saudara dan saya taat. Memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan, 2 Timotius, pasal yang ketiga ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 baca sama-sama, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Hebat enggak tuh? Kalau semua orang Kristen di Manado diperlengkapi dengan perbuatan baik, enggak ada doger. Enggak ada orang sempoyongan di jalan. Enggak ada orang mabok. Enggak ada orang bahugel. Enggak ada persinahan. Tapi persoalannya banyak orang gak mau dibentuk lewat firman. Sehingga sekalipun Kristen tapi tidak punya perbuatan baik. Kalau orang Kristen gak punya perbuatan baik, maka kekristenannya gak ada gunanya. Tidak memancarkan sinar kemuliaan Allah dalam hidup. Saudara, ini penting. Diperlengkapi sehingga setiap orang kepunyaan Allah, kita punya kepunyaan Allah, orang Kristen. Diperlengkapi dengan perbuatan baik. Wah, bayangin kalau semua orang Kristen di kota Manado diperlengkapi dengan perbuatan baik. Maka dari kota ini terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Orang akan membicarakan orang Manado hebat. Orang Manado baik. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki hati yang lembut. Yang kedua, hati yang taat. Yang kedua, hati harus dijaga. Saya baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini berkata, jagalah hatimu. Lalu doa saya bilang begini, Tuhan, jaga akang kita pe hati. Doanya salah atau benar? Ayatnya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi saya berdoa, Tuhan, jagalah hatiku Tuhan. Doa saya benar atau salah? Salah. Yang menjaga hati adalah saudara dan saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang menjaga hati kita, bukan Tuhan. Kita salah berdoa, jagalah hatiku Tuhan. Yang menjaga hati kita, hal-hal yang tidak boleh, yang tidak baik jangan masuk. Makanya kita harus punya filter. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang tidak baik sampah, saya nggak boleh masuk. Kepahitan, sakit hati, dengki, iri, nggak boleh masuk. Yang masuk yang baik-baik. Sehingga perbendaharaan hati kita memiliki perbendaharaan hati yang, kalau perbendaharaan hati kita baik, yang keluar juga baik. Itu jelas sekali, Matius pasal 12 ayat 35. Dari perbendaharaan hati yang baik, mengeluarkan hal-hal yang baik. Tapi dari perbendaharaan hati yang jahat, mengeluarkan hal-hal yang jahat. Jadi kita jaga hati kita.
Semua yang tidak baik jangan boleh masuk. Sampah nggak boleh masuk di hati saya. Segala hal-hal duniawi nggak boleh masuk. Kesukaan, kebiasaan buruk, saya tidak mau. Hal-hal yang buruk tidak boleh ada di dalam hati. Tapi yang baik yang boleh masuk di hati saya. Amin Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan menjaga hati kita. Saudaraku yang kekasih, ingat hati kita kalau nggak dijaga, licik, lebih licik dari sogili. Tahu sogili? Belut. Belut kan susah ditangkap ya. Licin. Ada banyak anak Tuhan, nggak bisa ditangkap perkataannya. Anak tukang leo. Nggak bisa dipegang perkataannya. Itu licik. Alkitab berkata hati yang tidak dijaga. Licik. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Termasuk lebih licik dari sogili itu tadi. Lebih licik dari segala sesuatu. Makanya kita perlu jaga hati. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sebentar kita akan nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku. Tidak ada yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau hati kita licik, Tuhan tahu. Makanya perlu menjaga hati kita. Isi hati kita dengan hal yang baik. Hal yang memuliakan Tuhan. Kalau hati kita dijaga dan memiliki hal-hal yang baik di hati. Engkau boleh difitnah, tapi yang keluar yang baik. Engkau boleh difitnah, engkau boleh dicungkel, tapi yang keluar. Mungkin namanya panas hati, wajar. Sedikit bereaksi, waduh. Tapi kita anak Tuhan, langsung kebaikannya keluar. Tuhan ampuni si Nonce, minta maaf kalau ada nama Nonce di sini. Tuhan ampuni Nonce, dia fitnah Pak kita Tuhan. Kenapa kita bisa begitu? Karena yang ada di hati kita tolong tim PW boleh naik. Saudara, saya akan baca ayat terakhir dan kita baca sama-sama aja. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, engkau berdosa. Engkau berdosa. Yuk kita baca sama-sama Yakobus pasal 4, ayat 17. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ambil kita baca ayat ini bersama-sama. Ada ayatnya sudah di layar. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Yakobus pasal 4 ayat 17, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya mau nanya, orang berdosa boleh masuk surga? Orang berdosa bisa diberkati? Kalau toh ada berkat, itu berkat dunia yang mudah hilang, yang akan menguap. Tapi berkat dari Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, engkau sedang berdosa terhadap Tuhan. Mari kita belajar menyelidiki hati kita. Karena di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang tersembunyi.